Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan para pemirsa semuanya, hari ini saya Hendra Sangabut kembali hadir di podcast Midang Monitoring Komoditas Perdagangan, podcast yang merupakan podcast resmi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sebagaimana biasanya tentu kita akan memberikan informasi-informasi terbaik kita seputar perdagangan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan podcast Midang ini setiap hari Selasa dan hari Jumat kita tayang, dan kita sering memberikan informasi-informasi tentang perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya kita memonitoring harga-harga yang ada di Pasar Kayu Agung dan Pasar Tugu Mulyo yang saat ini sedang kita monitor. Dan untuk kali ini edisi hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025 bersama saya Hendra Sangabut, dan hari ini istimewa, kita podcast spesial bersama tamu istimewa kita juga tentunya, dan telah hadir bersama-sama kita pada hari ini Bang Alvin Damar. Oke. Selamat datang Bang. Selamat datang di podcast Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau bisa menyempatkan hadir pada siang hari ini, dan tentunya ini akan membuat iri para konten-konten kreator yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mengapa saya bilang begitu? Beliau ini adalah konsultannya para konten-konten kreator di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pengalaman-pengalaman dan juga edukasi-edukasi yang akan beliau berikan kepada kita semua pada hari ini. Bang Alvin Damar. Yep. Terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini, dan sedikit mungkin kami ingin tahu nih profil dari Bang Alvin. Bang Alvin ya? Ya. Oke. Bisa bahasa Palembang, Bang? Bisa banget. Bisa banget bisa ya. Nian, bisa nian. Kalau Bang Rondot di Palembang tuh apa Kak Rondot ya nyebutnya? Bisa bahasa Palembang? Bisa ya. Nah, kalau di Kayagung nih pacak, nalom bahasa awam. Nalom. Alhamdulillah, berarti beliau ini bisa bahasa Kayagung ya. Mungkin kita mulai dari profil dulu ya. Bang Alvin Damar, mohon izin ini sebelumnya boleh kita masyarakat Kabupaten Oki ini tahu mulai dari mungkin nama dari Bang Alvin Damar. Nah, itu dapatnya dari mana kira-kira? Apakah ini nama branding juga? Kira-kira semua itu boleh disampaikan dulu Bang Alvin. Kalau nama panjang sih, Alvin Damar Danto Yuda Putra, tapi nama brandingnya Alvin Damar. Alvin Damar aja. Kita ngambil dua kata aja biar lebih mudah diingat. Biar mudah lebih diingat ya. Alvin Damar. Kurasa kalau konten-konten kreator di Kayagung apalagi di Kabupaten Oki ini sudah familiar sekali dengan Bang Alvin ya. Semoga. Iya. Dan khusus untuk kali ini, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita. Tentunya pada hari ini memberikan edukasi-edukasi yang positif ya untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kita cintai ini pastinya melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Dan Bang Alvin, mohon izin sebelumnya ini kita masih di profilnya Bang Alvin. Ini kalau kami tahu ini beliau ini sangat berpengalaman sekali, sudah lebih mungkin dari 20 tahun ya di bidang visual, fotografi dan film. Kita tahu ini sudah banyak-banyak prestasi yang diraih beliau ini. Boleh mungkin kita spill untuk masyarakat Kabupaten Oki ini apa-apa ya mungkin. Kalau awalnya kan saya memang sekolah SD sampai SMP di Kayagung. Oh iya, jadi pernah di Kayagung juga. Saya lahir di Kayagung. Lahir di Kayagung. Mungkin banyak yang nggak tahu karena memang saya juga nggak ngasih tahu sih ya. Iya ya. Dan kemudian setelah 2020 saya kembali di Kayagung membantu kawan-kawan di Oki, khususnya di Kayagung, ketemulah dengan kawan-kawan konten kreator kayak Kak Emil, Pak Pato, gitu kan. Jadi aktif di film dan fotografi itu 2020 di Kayagung.
Dan bersama kawan-kawan yang lain kita bikin komunitas namanya Layak Kajang. Oh iya. Dan Layak Kajang ini prestasinya tahun kemarin 2024 itu dapat penghargaan Anugerah Batanghari 9 dari Kementerian Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Wow, boleh berikan tepuk tangannya nih. Ini prestasi yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Jadi memang saya cuma pengen ngasih tahu bahwa kita tinggal di kabupaten itu bisa go nasional. Iya. Asal mau belajar ilmunya yang sangat ilmunya benar. Asal mau belajar. Dan konsistennya juga tinggi, dan kebetulan saya bertemu dengan kawan-kawan yang daya tahannya untuk belajar tinggi, sehingga bersama Layak Kajang prestasi nasional itu sudah kita raih sejak 2021. Sudah ada prestasi? Film Unggah Gerabah itu dapat penghargaan nasional itu dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Dan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Kemudian 2022 film Selop itu dari Kementerian Agama. Oh. Jadi memang itu semuanya filmmakernya dari Oki, Kayu Agung Oki. Dan 2023 kita bikin Kenduri Content Creator. Ya, 2023 itu 10 besar nasional dari Indonesia Brand Activist Network untuk event mengumpulkan para content creator se-Kabupaten Oki di Teluk Gelam waktu itu 2023 Oktober. Dan tahun ini 2025 saya kembali membawa Oki 10 besar nasional untuk inisiasi program pendampingan UMKM. Wih, sangat luar biasa sekali. Jadi pemirsa, bintang tamu kita hari ini bukan kaleng-kaleng loh ya. Ini sudah banyak prestasi, bukan hanya prestasi di Kabupaten Oki, prestasi di provinsi, bahkan sudah sampai tingkat nasional ya, Bang Alvin. Itu yang sama-sama kawan-kawan di Oki. Iya, itu belum lagi ya mungkin yang di luar Oki ya. Ya kalau yang personal mungkin zaman masih muda. Soalnya sekarang juga masih muda ya. Di fotografi dan film kebetulan pernah internasional di New Zealand, di Singapura semacam. Oke. Saya lahir di Kayagung. Lahir di Kayagung. Jadi tapi mungkin kalau lahir di Kayagung tadi SD, SMP, SMA-nya. Mungkin kawan-kawan di sini ada juga yang satu alumni ataupun satu yang itu alumni SD SMP masih kok, masih komunikasi. Masih komunikasi. Boleh di-spill SD berapa? SD SMP 1 berapa? Kayagung dan SMP 1 Kayagung. SMA-nya? SMA-nya udah pindah ke SMA-nya sudah Solo. Pindah ke Solo. Di Solo. Tahun 91 saya Jambore Nasional mewakili Oki. Jambore Nasional masih mewakili tahun dari 91. Tahun 91. Jadi habis 91 saya nggak ikut pulang ke Kayagung, langsung ke Solo. Nah, kira-kira masyarakat Oki khususnya di Kayagung mungkin yang pernah belajar sebangku mungkin sekelas ya sama Bang Alvin, ini mungkin banyak yang masih ketemu kok. Masih sering ketemu ngopi sama bareng, ngopi bareng ya. Saya sebaya sama Emil kok. Caknya lebih tua lah Emil ya. Saya adik kelasnya Emil. Kalau secara face-nya yo, kalau mungkin secara umur dan pengalaman, nah beliau ini mungkin yang lebih pengalaman lagi. Oke, kalau caknya dengan kami nih masih lah kira-kira dah. Padahal jarak umur kita mungkin agak jauh juga ya. Tapi beliau ini mungkin awet mudanya nih mungkin karena banyak pengalaman ya, ngasih pengalaman. Banyak ketemu sama Emil Ngemil dan Papa Ato. boleh lah. Ketawa. Oke, mungkin itu intermezzo ya Pak ya. Bang Alvin. Kalau cewek harus manggil Bang, kalau cowok nggak peduli. Nah, kalau Oke. Boleh juga dah. Oke. Mungkin pemirsa kita ini juga ini kan banyak anak muda. Kepengen tahu kalau apa sudah berkeluarga apa cak mano, tinggalnya boleh di mana, ini boleh kita spill juga. Udah anak 5 saya. Sudah anak 5. Yang bener baik, Bang. Yang tua kuliah, 2 anak pertama, anak kedua kuliah. Sudah kuliah. Iya. Berarti belum punya mantu ya? Belum. Semoga tidak dalam waktu 2 tahun ini. Masih rencana ngumpul-ngumpul ke dulu ya? Iya, masih pengen peladas dulu sama. Masih itu juga mungkin putra-putrinya masih dalam tahap belajar juga untuk sekarang ya. Oke lah Bang, itu kita awali dengan intermezzo ini sudah mungkin beberapa pemirsa kita
boleh nanti kalau nak kenalan lebih lanjut ini Ya. Bisa ke kedai 303. bisa ke kedai 303. Saya manajernya di sana. Nah, ini dia, boleh kita spill. Inilah manajernya 303 yang sering nyogok-nyogok di sana. Mungkin lebih banyak yang tak tahu ya. Kalau manajernya kita undang hari ini. Iyo. Oke lah, Bang, kalau cek itu kita lanjut, mungkin kita langsung ke tema kita hari ini. Dan hari ini kita diberi tema oleh kepala dinas kami ini tentunya, Pak Insinyur Sahrul MSI sebagai kepala dinas kami, dan juga sekretaris kami Bapak Haji Septa Riyadi SMSI yang memberikan tugas kepada kami untuk hari ini, memberikan tema kepada kita. Ini temanya itu tantangan dan solusi dalam pemasaran online produk di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi hambatan dan juga bagaimana cara mengatasi atau solusinya. Oke, mungkin kita awali dulu ini Bang Alvin ya, dari tantangan-tantangan yang ada di Kabupaten Oki ini, bagaimana tantangan yang sangat luas sekali ke UMKM, terus lagi pengusaha-pengusaha kita yang baru mulai berkembang. Ini bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital saat ini, dan itu harus teknologi digital ini harus kita kembangkan, dan itulah yang bisa lebih mudah untuk memasarkan produk-produknya. Mungkin mulai dari tantangannya dulu yang bisa di-spill-nya untuk hari ini. Ya, bagi yang sudah sering berinteraksi dengan saya pasti hafal kalau ciri khas Alvin Damar itu harus berbasis data. Iya. Jadi kita memang harus membiasakan ngomong pakai data, kemudian kita juga menggunakan analisa yang valid. Karena kalau tidak menggunakan data dan tidak bisa menganalisa, nggak bisa jadi entrepreneur. Betul. Kita jatuhnya jadi penjual biasa. Oke. Kalau ngomong tantangan, kita punya analisa yang namanya SWOT. Dulu nyebutnya SWOT, kalau saat ini kita nyebutnya TOW. Jadi threats, kemudian opportunity, kemudian strength dan weakness. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ada tantangan, kemudian ada kesempatan atau peluang. Jadi ini gandeng. Jadi kenapa disebut TOW? Karena digabungin dua ini, baik tantangan maupun peluang ini adalah faktor eksternal, faktor di luar diri kita, faktor yang nggak bisa kita kendaliin. Ini disebut dengan tantangan dan juga kesempatan. Contoh tantangan itu yang sama-sama kita alami, contohnya pandemi. Pandemi atau bencana alam itu kita nggak bisa, sehebat apapun kita, kalau terjadi bencana alam ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pahami betul bahwa ada faktor eksternal yang akan menjadi hambatan bagi siapapun, termasuk juga pelaku usaha. Sehebat apapun itu ya. Sehebat apapun kita, ketika ada faktor eksternal yang mengganggu, itu kita mau nggak bisa menyelesaikannya dengan pendekatan yang biasa. Sebagai pengantar itu. Jadi baik tantangan maupun peluang, threats dan opportunity ini adalah faktor eksternal. Contohnya tadi pandemi, kemudian kebijakan. Kemudian terjadi perang di luar negeri, misalnya Rusia Ukraina 2023 misalnya, contohnya kita kan nggak ada gangguan tuh. Bukan kita yang perang, tapi membuat harga gandum naik, tepung-tepungan naik. Dampak-dampaknya itu sangat karena eksternal. Mau nggak mau kita yang pelaku usaha, termasuk pengusaha PMP misalnya, mau nggak mau kan harga bahan baku jadi naik. Misalnya kayak gitu. Jadi faktor eksternal ini mau nggak mau harus diatasi dan nggak bisa diatasi sendiri. Di satu sisi ada peluang yang juga dari eksternal. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba misalnya kebijakan dari pemerintah yang membantu pelaku usaha, misalnya kayak gitu kan. Misalnya ada bantuan misalnya gitu. Kita kan nggak berharap ada bantuan, tiba-tiba ada bantuan. Atau kayak kasus di Oki misalnya, kita punya bupati yang cerdas. Dia punya 100 hari pertama dia melakukan misalnya penghematan anggaran. Itu kan membantu banget bagi kita pelaku usaha, sehingga faktor eksternal yang tadinya
ada yang sifatnya ancaman, ada juga yang sifatnya peluang. Peluang. Jadi kebijakan pemerintah itu pengaruhnya besar. Iya. Pengaruhnya besar. Apakah bisa jadi tantangan Betul. atau bisa apakah juga jadi menjadi peluang. Nah, betul. Makanya kita berharap kita punya pemerintah yang kreatif kan gitu, Iya. kan. Dia punya program, dia punya inisiasi yang menguntungkan kita. Sama kayak podcast ini contoh peluang yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha kan? Iya, iya. Tapi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oki melalui Dinas Perdagangan. Nah, ini kan faktor eksternal yang positif, yang menjadi peluang. Iya, jadi opportunity bagi pelaku usaha. Betul. Oh, ada inisiatif untuk bikin podcast, mengundang para narasumber. Dapatlah misalnya dapat data, dapat informasi, dapat ilmu pengetahuan melalui podcast bagi pelaku usaha. Jadi ini keberuntungan. Makanya podcast ini salah satu hal contoh opportunity yang positif dari Kabupaten Oki melalui Dinas Perdagangan. Betul. Contohnya gitu. Jadi ini jangan lupa dimanfaatkan ya. Yep. bagi tentunya itu bagi tantangan. Bagi pelaku usaha tadi bisa menjadi tantangan atau menjadi peluang. Yang peluang. Sifatnya eksternal. Kita nggak punya kendali. Iya. Siapa yang ngira bakal ada podcast Dinas Perdagangan gitu iya. kan. Siapa yang ngira bakal ada program dari pemerintah mungkin ya. Ketika itu terjadi ya alhamdulillah. Iya. Kan harus dimanfaatin maksimal oleh kawan-kawan pelaku usaha semaksimal mungkin bagi Oki, ya. Iya. Dan mungkin dari pelaku-pelaku usaha di UMKM hal-hal positif seperti ini yang menjadi program-program Pak Bupati kita ya sekarang betul. Ini sayang sekali kalau tidak kita memanfaatkan. Betul. Ini melalui podcast mungkin nanti di podcast berikutnya nanti akan kita undang ini pelaku-pelaku usaha betul. Bisa mengembangkan jualannya di sini, bisa mempromosikan produk-produknya di sini nanti. Ini jangan jadi nanti jadi peluang bagi itu bagi jadi ketika ada peluang eksternal kita harus sambut. Iya. Di satu sisi kita juga harus sadar bahwa ada yang sifatnya internal. Iya. Internal ini kekuatan kita sebagai pelaku usaha, sebagai individu yang bisa kita kendaliin. Yeah. Kalau tadi eksternal yang kita nggak bisa kendaliin, ada ancaman, ada peluang. Yang internalnya ada kekuatan, ada kelemahan. Ada kekuatan. Nah, contohnya misalnya produknya nggak konsisten. Iya betul. Ya kan? Ketika bikin produk pengen laku. Iya. Ketika ada yang beli kualitasnya nggak berkualitas, orang nggak mau beli lagi. Nah itu kan kesalahan kita, misalnya kayak gitu. Dan itu banyak pelaku UMKM itu punya kelemahan, weaknessnya di situ. Atau kelemahannya misalnya mayoritas UMKM itu dia menjadi pelaku semua divisi. Dia yang bikin, dia yang belanja, dia yang jual, dia yang melayani customer, dia yang ngitung keuangan. Nah itu kekacauan biasanya terjadi di situ. Rata-rata UMKM sistem organisasi bisnisnya belum lengkap. Nah itu contoh kelemahan. Karena dia yang megang duit sebagai owner, dia yang belanja, dia yang menerima pembayaran, laporan keuangannya campur. Ya dicampur itu. Antara pribadi, keluarga sama untuk belanja bahan baku lagi. Jadi di mana modal, di mana untuk belanja ada di situ lah kalau. Jadi omset itu masih utuh, kadang dipakai untuk jajan anak mungkin lupa kalau itu harusnya dipisah untuk belanja bahan besoknya semacam itu contoh yang internalnya dari pelakunya, dari pelaku usaha. Kalau nggak paham jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah juga misalnya kayak gitu. Tadi produknya mungkin ada yang masih bermasalah dengan rasa yang tidak konsisten. Masak untuk 5 orang enak, ketika dapat orderan 20 rasanya berubah. Banyak terjadi kayak gitu. Kenapa? Karena tidak disiplin. Disiplin dalam gramasi istilahnya. Kalau di bisnis food and beverage itu harus ada gramasi misalnya atau SOP. Ketika sepi bagus, ketika ramai keteteran. Nah, jadi itu weakness internal yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha. Kekuatan. Nah, kekuatan ini juga ada yang masing-masing dari kita. Kita harus punya kekuatan produk namanya USP, Unique Selling Proposition. Produk saya apa, keunggulannya apa. Nah kita harus tahu itu. Karena kalau kita nggak tahu, kita mau jual kemana. Kita kelemahan pelaku usaha itu, kesalahan pertama pelaku usaha itu adalah menjual ke semua orang. Itu kesalahan pertama. Menjual ke semua orang. Itu kesalahan pertama. Satu kesalahan ya. Kesalahan pertama, menjual ke semua orang. Ambil contoh gampang gini.
popok bayi itu kita jual ke siapa? Nggak mungkin ke semua orang. Iya. Dia untuk bayi, misalnya kayak gitu. Bahkan produk kayak beras, gula itu nggak untuk semua orang. Iya. Jadi, ada konsumen-konsumen iya, tertentu yang sesuai dengan betul. apa produk yang Betul. Kita harus tahu betul kita Betul. jual ke siapa, kekuatan produk kita apa. Jadi Iya. pelaku usaha tuh suka terjebak di ilusi semua orang akan menyukai produk dia. Iya. Ya, Padahal itu impossible. Itu nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu impossible. Jadi itu penting tuh tadi kalau di awal ini sebagai pengantar. Jadi tantangan itu ada yang eksternal, saya ulangi lagi. Iya. Ada kelemahan yang sifatnya internal. Iya. Jadi ada ancaman eksternal, pandemi, bencana alam, kebijakan, gitu kan. Harga bahan pokok naik, kita nggak bisa apa-apa. Habis Lebaran kemarin yang langka apa? Santan contohnya. Iya. Habis Lebaran kemarin santan langka. Itu kan kita nggak punya kendali. Salah saya apa? Kan bisa aja pelaku UMKM, salah saya apa? Kenapa santan nggak ada? Adanya jadi mahal misalnya. Nah, itu kan contoh yang kita butuh bantuan dari faktor eksternal juga, pemerintah misalnya. Di satu sisi ada memang kekuatan personal kita, kekuatan produk kita nih bagus, unik, dia punya keunikan, hanya bisa didapat di Kabupaten Oki misalnya. Songket, Purun, itu keunikan kita sebetulnya. Betul. Keunikan kita yang harus dipahami kekuatannya apa. Jadi kita jadi nanti ketemu tuh, kita mau jual ke siapa. Iya. Songket itu harganya, ya prosesnya susah tuh. Nggak mungkin kita jual murah. Iya. Berarti kita jualnya ke siapa? Kita harus tahu itu. Harus tahu kemana kita harus jual dan siapa yang bisa konsumsi. Siapa yang akan menjadi pembelinya. Makanya saya bilang tadi di awal, ini banyak yang nggak suka dengan kalimat ini. Setiap kali saya diundang untuk ngasih pelatihan di dinas, kesalahan pertama UMKM adalah menjual produknya, jasanya ke semua orang. Mereka biasanya kaget. Memang nggak boleh ke semua orang? Ya boleh aja, tapi pasti goblok. Iya. Impossible. Karena itu tadi produk-produk itu sesuai dengan target marketnya. Oke. Baik, kita masih di tantangan apa lagi nih kira-kira? Nah, kalau nyambung ke online, ya, ini agak nyambung dengan kawan-kawan konten kreator dan juga kawan-kawan UMKM. Ketika kita ngomongin online, mayoritas kawan-kawan ini tidak paham media yang digunakan. Ya. Misalnya nih, media sosial. Media sosial ini kan banyak nih. Ya. Ada beberapa nama nih. Ketika misalnya mencoba di Facebook, kemudian nggak laku, yang disalahin Facebooknya. Padahal karena nggak paham bagaimana sistem kerja Facebook. Iya. Instagram juga demikian, TikTok juga demikian, kemudian YouTube juga demikian, Thread juga demikian. Kan banyak nih media sosial. Iya. Rata-rata pelaku usaha itu masih menggunakan pola jualan offline, hanya dipindahkan ke online. Ya, hanya dipindahkan ke media online aja. Nah, itu karena dia tidak paham istilah resminya itu algoritma. Ya. Ada, kalau bahasa saya gini, kalau kita tantangan bagi pelaku UMKM di media online, ibaratnya kita tuh melempar batu ke sungai, tenggelam kita, nggak akan ditemukan. Jadi kawan-kawan di UMKM itu ketika bikin konten produknya itu tenggelam, tidak bisa ditemukan, findability-nya itu rendah. Iya. Kenapa? Karena dia tidak konsisten posting. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah, kalaupun dia postingnya hard selling atau jualan doang. Iya. Di media sosial jualan doang, itu ada strateginya dan tidak boleh tiap hari jualan. Iya. Postingannya tidak boleh tiap hari jualan, karena kalau tiap hari jualan itu nanti algoritma menganggap konten ini tidak punya nilai manfaat bagi orang lain di media sosial. Nah, bahasanya itu algoritma. Tiap platform punya algoritma masing-masing. Sehingga ketika kita posting, bagaimana supaya dilihat orang banyak? Iya. Bagaimana dilihat orang banyak? Ini bukan ngomong like ya. Kita nggak ngomongin like, kita nggak ngomongin follower. Jadi jangan senang ketika viral. Iya. Semakin viral semakin balaknya besar. Apa tuh? Bad experience. Contoh kasus, kita pernah ingat es kepal Milo? Iya. Sekarang kemana tuh es kepal Milo?
Pernah dengar Odading? Iya. Kemana tuh Odading? Jadi begitu booming, Cappuccino Cincau. Iya. Ketika booming, viral. Satu, yang viral ini bukan calon pembeli kita. Iya. Mereka ini cuma pengen meramaikan aja. Contohnya, jadi misalnya Cafe Resto di Kayagung, ketika viral, nggak penting viral. Iya. Kalau yang lihat orang Malaysia, orang Jakarta, bahkan mereka nggak datang ke Kayagung. Nggak mungkin beli kan? Nggak gitu. mungkin jadi pembeli kita. Di satu sisi, ada produk yang pengen dilihat oleh orang banyak. Makanya ketika viral, banyak yang beli, siap nggak kita melayani mereka semua? Nah, itu juga balaknya aja. Makanya viral itu tidak selalu menguntungkan, karena mayoritas viral menyebabkan terjadinya bad experience. Iya. Maka penting bagi kita paham tadi media yang kita gunakan ini. Kita punya produk 10, viral, jadi 100 orang datang, mampus kita. Kelabakan, servisnya jadi jelek, pelayannya jadi tidak senyum, karena kelelahan. Nah, misalnya kayak itu. Jadi ada strateginya. Nah, ini yang kayak Kak ini nih, Kak Emil bisa lebih paham lah ya. Gimana memviralkan yang memang mereka udah siap. Iya. Sudah bikin promo, nanti dibantu oleh kawan-kawan konten kreator untuk kolaborasi, sehingga ketika viral mereka udah siap. Nah, di satu sisi yang tadi yang tidak siap, hilang dia. Iya. Nyari di mana es kepal Milo sekarang? Ada yang bisa ngirim ke saya? Karena kaget gitu ya. Karena kaget tadi. Jadi itu tantangan di media online yang satu tidak tahu cara mainnya sebetulnya. Makanya penting banget kita belajar. Nanti belajar sama Kak Emil, belajar sama Pak Pato, belajar sama kawan-kawan konten kreator lainnya supaya paham betul. Di TikTok seperti apa, di Facebook seperti apa, di Instagram seperti apa, di YouTube seperti apa. Itu ada ilmunya masing-masing. Ada yang sama, ada yang beda, ada yang unik tiap platform. Jadi penting untuk